Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba memberikan gambaran mengenai SMA Al-Ghazali, bahwa SMA Al-Ghazali adalah sekolah menengah atas yang beralamat di Bogor Tengah, bisa melalui jalur Jalan Semeru dan juga bisa melalui jalur Jalan Cempaka. Kemudian SMA Al-Ghazali didirikan oleh tokoh Bogor yang bernama Kiai Haji Raden Abdullah Binu, dan beliau adalah tokoh Bogor yang namanya diabadikan di dua jalan di kota Bogor dan jalan di Cianjur. Kemudian berdiri pada tahun 1983, lumayan lama. Kemudian dalam pembinaan di dalam sekolah ada dua, yaitu ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pembinaan secara kesiswaan, di mana di sini ada upaya-upaya sekolah mendidik siswanya atau peserta didiknya agar memiliki kompetensi yang cukup, ya, di dalam OSIS atau di dalam MPK. Juga ada kaitannya dengan ekstrakurikuler seperti bela diri, ya, kemudian paskibra, kemudian yang lainnya. Tentunya upayanya adalah bagaimana peserta didik itu diberikan kompetensi sehingga mereka memiliki kecakapan yang cukup ketika meninggalkan atau lulus di SMA Al-Ghazali. Kemudian kurikulum di SMA Al-Ghazali adalah kurikulum merdeka. Tentunya kurikulum yang saat ini digunakan di sekolah dan pada umumnya di Indonesia. Kemudian pembelajaran di SMA Al-Ghazali adalah pembelajaran yang dilakukan di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ya, dengan berbagai macam variasi, kemudian dengan berbagai macam program. Di antara program itu yang berkaitan dengan peserta didik adalah muhadharah misalkan. Ya, bagaimana melatih kompetensi anak agar bisa berbicara di hadapan teman-temannya, kemudian juga mengungkapkan, mengeluarkan baik itu kemampuan puisinya misalkan, atau ceramahnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau bahasa Sunda atau bahasa yang lain. Ini sebuah proses menempa peserta didik agar memiliki kemampuan, keberanian, dan kemampuan mengungkapkan ide-idenya di hadapan teman-temannya melalui program muhadharah. Kemudian SMA Al-Ghazali juga, ya, SMA Al-Ghazali juga merupakan sekolah yang banyak menghantarkan peserta didik, ya, menghantarkan siswa melanjutkan kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri, juga perguruan tinggi swasta, ya, juga ada sedikit yang bekerja. Kemudian negeri misalkan, ke PTN negeri misalkan, ada yang ke UI, ada yang ke IPB, ada yang ke UPI, ada yang ke UNJ, ada yang ke UIN, dan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kalau swastanya beragam di berbagai tempat, di kota ataupun di luar Bogor. Kemudian harapannya adalah putra-putri rekan-rekan pelajar yang belum mendapatkan sekolah dan menjadi rekomendasi kami adalah bergabunglah di SMA Al-Ghazali. Oleh karenanya kita berharap, ya, tim pengajar berharap peserta didik yang ada di Al-Ghazali itu, khususnya di SMA, memiliki kelebihan-kelebihan. Tentunya atas doa kita semua, keberkahan ada selalu di keluarga besar Al-Ghazali. Oleh karenanya bersama-sama mari kita saksikan liputan-liputan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hadana wa iyyakum ajmain.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. SMA Al-Ghazali berlokasi di Jalan Cempaka nomor 6 RT 1 RW 8 Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125. Didirikan oleh salah satu ulama karismatik Kota Bogor, yaitu almarhum Mama Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. SMA Al-Ghazali didirikan pada tahun 1983. SMA Al-Ghazali Kota Bogor juga mudah diakses oleh berbagai kendaraan loh, mulai dari angkutan kota, ojek online, dan lain-lain. Di sini kita bisa bertemu dengan banyak sekali teman-teman. Bertegur sapa dengan teman adalah hal yang diwajibkan di sini ya. Karena kita menjunjung tinggi 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Oh iya, di SMA Al-Ghazali juga tersedia banyak sekali tempat sampah loh. Jadi jangan biarkan sampah berserakan di mana-mana ya. Raya Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa meraih mimpi dan prestasi bersama SMA Al-Ghazali, berilmu berakhlak mulia berdasarkan Pancasila, berpedoman pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari norma menjadi lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di SMA Al-Ghazali. Kalian penasaran gak sih sama SMA Al-Ghazali? Kalau kalian penasaran, yuk ikutin kita. Yang pertama, di SMA Al-Ghazali juga memiliki majelis yang cukup besar, sehingga dapat menampung siswa-siswi di sini. Majelis ini juga bisa digunakan untuk berbagai acara dan aktivitas, Seperti kegiatan mengerjakan tugas, tahsin dan tahfiz, dan muhadharah, serta bisa melakukan sholat karena tersedia mukena untuk wanita. Selanjutnya di SMA Al-Ghazali ada makam dan pendopo. Berbeda dari sekolah lainnya, SMA Al-Ghazali terdapat makam ulama besar, yaitu makam Kiai Haji Mama Abdullah bin Nuh. dan tersedia pendopo yang bisa digunakan untuk berkumpul bersama teman-teman. Selanjutnya, di SMA Al-Ghazali terdapat fasilitas lab komputer yang sudah dilengkapi dengan WiFi. Lab komputer ini biasanya digunakan untuk pembelajaran teknik informatika. Lab komputer di sini juga sangat bersih dan nyaman. Oh iya, jangan pernah membawa makanan dan minuman ke lab komputer ya teman-teman. Selanjutnya, di SMA Al-Ghazali tersedia kantin sehat loh. Ketika bel istirahat berbunyi, disinilah tempat berkumpulnya murid-murid SMA Al-Ghazali. Di sini juga tersedia berbagai jenis makanan yang bisa kita beli. Dan sudah ada tempat duduk yang tersedia di sini loh. Di SMA Al-Ghazali ada fasilitas UKS dan ekskul PMR loh. Pada ekskul PMR kami juga mempelajari tentang ilmu dasar kepala-merahan dan kesehatan. Tim PMR kami juga akan menjadi tim kesehatan pada pelaksanaan upacara bendera.
Di UKS ini kami gunakan untuk mengobati murid-murid yang terjatuh sakit. Kak, ada yang pingsan, Kak. Siapa? Kok bisa? Kang, cepet ambil tandu. Permisi ya kak, izin cek tubuh kakak. Aduh, lecet ya kak. Bentar ya Kang, saya ambil kas sama air dulu. Lukanya sudah kami obati ya kak. Selanjutnya kakak istirahat saja. Dan semoga kakak lekas sembuh ya kak. Terima kasih. Selanjutnya ada Paskibra SMA Al-Ghazali. Paskibra SMA Al-Ghazali biasa disebut dengan Pastama, yaitu pasukan Satria Muda. Di Pastama, kita tidak cuma latihan baris per baris, tetapi kita juga dapat belajar memanage organisasi, public speaking, dan leadership. Pastama juga berperan penting ketika akan diadakannya upacara yang akan dilaksanakan di setiap hari Senin. Karena itu kita semua akan ikut membantu pelaksanaan upacara. Selanjutnya ada Pramuka SMA Al-Ghazali. Pramuka merupakan singkatan dari Prajamuda Karana, adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan karakter, keterampilan, dan kepemimpinan pada anak-anak dan remaja. Pramuka merupakan gerakan yang berakar dari semangat kebangsaan dan pendidikan yang diciptakan oleh Lord Baden-Powell di Inggris pada tahun 1907 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun kegiatan yang meliputi, yang pertama, kegiatan pramuka mulai dari kemah, belajar tali temali, navigasi dengan kompas dan peta, hingga kegiatan sosial dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada latihan-latihan yang mengasah keterampilannya, seperti tali temali, morse, pioneering, dan keterampilan kepramukaan lainnya. Yang ketiga, kegiatan gotong royong di masyarakat, seperti membersihkan lingkungan, membantu korban bencana, atau kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya ada karya ilmiah remaja SMA Al-Ghazali. Karya ilmiah remaja SMA Al-Ghazali itu apa sih? Jadi, KIR adalah kelompok remaja yang melakukan serangkaian kegiatan yang menghasilkan suatu hasil yang disebut karya ilmiah, yang dihasilkan melalui cara berpikir yang menurut penalaran yang logis, sistematis, dan rasional. Jadi di lab ini digunakan untuk anggota KIR bereksperimen. Selain untuk anggota KIR bereksperimen, lab ini juga digunakan untuk praktek mata pelajaran kimia dan biologi.
Selanjutnya di SMA Al Ghazali juga ada ekskul badminton loh. Untuk yang berminat dan memiliki hobi badminton, bisa menyalurkan hobi kalian di ekskul badminton kami. Kita tunggu kehadiran kalian ya. SMA Al Ghazali juga punya ekskul futsal loh. Buat kalian yang memiliki minat dan mempunyai hobi, kalian bisa menyalurkan hobi kalian lewat ekskul futsal SMA Al Ghazali. Selanjutnya ada tarung derajat SMA Al Ghazali. Ekskul tarung derajat SMA Al Ghazali adalah program kegiatan ekstrakurikuler untuk menawarkan siswa-siswinya mempelajari seni bela diri asal Indonesia. Kegiatan ini menggabungkan berbagai teknik bertarung seperti teknik kuncian, pukulan, tendangan, serta gulat yang dirancang untuk meningkatkan pertahanan diri dan bertarung. Dalam pelatihan tarung derajat, para anggota diajarkan untuk memiliki kedisiplinan tinggi, rasa hormat, dan bertanggung jawab, selain meningkatkan kekuatan, kecepatan, ketahanan, dan keterampilan bertarung mereka. Selanjutnya adalah OSIS. OSIS merupakan kelompok kerjasama antar siswa dan siswi di SMA Al Ghazali yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. OSIS juga menjadi peran yang membantu guru untuk menjaga ketertiban siswa-siswi di SMA Al Ghazali. Jadi, OSIS itu nggak enak ya? Kata siapa? Dengan mengikuti organisasi ini, kita dapat memperbanyak pengalaman, memperluas relasi yang akan berpengaruh di masa depan. Selanjutnya, ada MPK. MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Kita ini sering disamain sama OSIS. Tapi tugas kita ini berbeda ya teman-teman. Tugas MPK adalah memantau, membantu, dan mengevaluasi kinerja OSIS.